Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 294. Dev duduk di punggung kura-kura, memegang mutiara pengikat angin di tangannya. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa cepat kura-kura suci bisa berenang, mereka tidak akan tertiup angin. Melihat mutiara pengikat angin tetap di tangannya, merasakan embusan angin di dalam, dan suara siulan angin, Dev tidak apa yang bisa dibawa oleh manik mutiara pengikat angin tetap ini kepadanya. Bisakah mutiara itu membantu dirinya untuk memahami asal-usul angin? Dev tidak pernah berlatih latihan yang berhubungan dengan angin, juga tidak mendapatkan nafas yang berhubungan dengan angin. Satu-satunya yang terhubung dengan tenaga angin adalah jalan angin Dev. Dev memegang mutiara pengikat angin dengan erat, mencoba memasukkan kesadarannya ke dalam mutiara pengikat angin, untuk melihat apakah dia bisa menyerap embusan angin di mutiara pengikat angin. Tapi setelah mencoba berkali-kali, semuanya gagal, dan tidak ada cara untuk menyerapnya. Aku tidak bisa menelan mutiara pengikat angin, kan? Dev tampak tak berdaya. Dengan cara ini, mereka bertiga berlayar di belakang kura-kura suci selama 3 hari penuh sebelum mereka samar-samar melihat penampakan pulau kecil itu. Sialan, kupikir itu akan sangat dekat, ternyata pulau kecil ini sangat jauh. Setelah melihat pulau kecil itu, Dev mau tidak mau mengutuk. Setelah tinggal di punggung kura-kura ini selama 3 hari, meskipun dia tidak perlu makan atau minum atau lapar, dia merasa sangat dirugikan. Kura-kura suci berenang menuju pulau kecil. Dev menggeliat dengan kuat, dan melihat ke pulau kecil yang muncul dari jauh. Namun segera, kura-kura suci itu tiba-tiba berhenti bergerak maju dan terus berenang di tempat. Melihat ini, Dev tidak bisa menahan cemberut. "Tuan Chen, ada apa?" tanya Yulian bingung. "Sepertinya ada monster lain yang akan muncul di lautan tinta ini," kata Dev. Begitu Dev selesai berbicara, di permukaan lautan tinta yang gelap gulita, air laut hitam pekat melonjak. Di air laut ini, cahaya biru redup dipancarkan, seperti mata monster. Bas! Tiba-tiba, sesuatu terbang ke langit dari lautan tinta, membawa air laut dalam jumlah besar, dan jatuh dengan cipratan. Jika bukan karena Dev dan yang lainnya yang telah bersiap untuk itu dan membentuk perisai energi spiritual di sekitar tubuh mereka, air laut akan menenggelamkan mereka sejak lama. Air laut beterbangan, dan seberkas cahaya tiba-tiba terbang di atas kepala Dev dan yang lainnya, dan kemudian seberkas cahaya terang meledak di antara langit yang gelap dan bumi, seperti matahari yang terik. Monster dengan bentuk aneh dan sepasang sayap berdaging menatap Dev dan yang lainnya. Monster macam apa itu? Kelihatannya sangat menakutkan. Huenie sedikit gemetar saat melihat monster itu. Dia berada di ujung utara, dan dia belum pernah melihat monster yang begitu menakutkan. Dev dan Yulian juga tidak tahu monster macam apa itu, lagi pula, banyak orang belum pernah melihat monster ini di laut. Melihat monster di depannya, Dev tampak sedikit gugup. Jika di darat, Dev tidak takut, tapi di lautan tinta. Di sekitar mereka, Dev tidak punya tempat tinggal. Selain itu, di langit di atas laut hitam, bahkan untuk kultivator terkuat sekalipun, sulit untuk bertahan di udara dalam waktu yang lama. Dengan cara ini, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi monster yang dapat terbang di udara. Monster yang menakutkan di udara menukik ke arah Dev dan yang lainnya. Melihat ini, Dev meminta Yulian untuk melindungi Huenie, sementara dia mengorbankan pedang pembunuh naga, berniat bertarung dengan monster. Saat monster itu menukik ke bawah, tiba-tiba kura-kura suci itu memuntahkan aliran air laut dari mulutnya. Air laut seperti pedang tajam, langsung menuju monster itu. Melihat ini, monster itu mengelak dengan tergesa-gesa, lalu mengepakkan sayapnya, dan mengeluarkan teriakan dari udara, seolah mengejek kura-kura suci. Melihat ini, kura-kura suci juga mengaum. Dia melihat 3 gelombang air mendekat dari jauh ke dekat, dan segera tiba di depan Dev. Di bawah 3 gelombang air ini, sebenarnya ada 3 kura-kura suci yang lebih kecil. Dev langsung mengerti maksud dari kura-kura sucinya, jadi dia berkata kepada Huenie dan Yulian. "Ayo lompat ke punggung kura-kura suci lainnya." Setelah selesai berbicara, mereka bertiga melompat ke punggung kura-kura suci lainnya. Tanpa Dev dan yang lainnya di punggungnya, kura-kura suci besar itu mengangkat kepalanya, dan segera terbang ke langit dari lautan tinta. Kemudian, semburan air keluar dari mulut kura-kura suci, langsung menuju monster itu.
Ada kepanikan di mata monster itu, ia mengepakkan sepasang sayap berdaging, dan terbang ke langit dengan putus asa. Kolom air itu seperti pedang tajam, langsung menembus sayap monster itu. Monster itu kesakitan, menjerit, lalu jatuh ke laut. Plop! Dengan suara keras, laut terciprat ombak besar. Kura-kura suci juga menukik dari udara dan terjun ke lautan tinta. Ketika Dev melihat permukaan lautan tinta, gelembung besar terus bermunculan, dan airnya tampak mendidih. Namun setelah beberapa menit, laut kembali tenang. Kura-kura suci penuh dengan darah, dan pil binatang tergantung di air. Melihat kura-kura suci itu membunuh monster itu, dan bahkan mengambil pil binatang itu untuk dirinya, Dev sangat gembira. Dia tidak menyangka kura-kura suci begitu kuat di lautan tinta ini. Saat dia menjinakkan kura-kura suci, dia bahkan tidak bisa merasakannya. Tuan Chen, kura-kura suci yang kamu jinakkan benar-benar kuat. Monster tadi tidak terlihat lemah, tetapi langsung dibunuh oleh kura-kura suci, dan bahkan mengeluarkan pil binatang untukmu. Yulian melihat berkata penuh iri. Aku juga tidak menyangka kura-kura suci akan memiliki kekuatan seperti itu. Dev tampak bahagia, dan kemudian mengeluarkan pil binatang dari mulut kura-kura suci. Dev mengeluarkan ramuan spiritual dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada kura-kura suci. Kura-kura suci meraung puas. Dev bertiga kemudian membiarkan kura-kura suci membawa mereka langsung ke pulau. Ketika mereka semakin dekat dan lebih dekat ke pulau kecil itu, mereka menemukan bahwa ada banyak puing-puing yang mengapung di laut di sekitar pulau kecil itu, terlihat jelas bahwa kapal roh itu tenggelam lagi. Dan di antara puing-puing itu, ada lebih dari selusin mayat yang mengapung di permukaan laut, yang terlihat sedikit menakutkan. Melihat pemandangan ini, wajah Yulian menjadi jelek, dan matanya penuh kekhawatiran. Dia takut bahwa ini adalah kapal roh ayahnya, dan di antara mayat-mayat ini adalah mayat ayahnya. Dev melihat kekhawatiran Yulian, jadi dia berkata dengan lega. Ada banyak orang di perahu roh di lautan tinta, dan ada banyak perahu roh lewat, jadi itu mungkin bukan ayahmu. Kita bisa melihat mayat-mayat itu, dan lihat apakah ada anggota sekte terbang Anda. Yulian mengangguk, dan Dev kemudian memerintahkan kura-kura suci untuk pergi menuju serba-serbi mengambang itu. Setelah mendekati mayat, Yulian dengan hati-hati mengidentifikasinya. Karena mayat yang terendam air laut, tubuhnya akan membengkak, jadi sulit untuk mengidentifikasinya. Namun, Yulian tetap memastikan identitas mayat tersebut melalui pakaian dan aksesoris di tubuhnya. Ini adalah murid dari sekte terbang kami, pakaian dan gelang unik di pergelangan tangan mereka milik sekte terbang kami. Kata Yulian dengan suara gemetar. Jangan khawatir, mari kita periksa semua mayat ini untuk melihat apakah ayahmu ada di sana. Jika tidak, mungkin mereka sudah menyelamatkan diri ke pulau. Ini sangat dekat dengan pulau, bahkan jika kapal tenggelam di sini, masih ada peluang untuk melarikan diri ke pulau itu. Dev menghibur Yulian dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka mulai mengidentifikasi mayat satu persatu, dan menemukan bahwa mayat ini semuanya adalah anggota sekte terbang. Jelas bahwa kapal roh yang tenggelam adalah perjalanan sekte terbang dia. Tapi satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah ayah Yulian tidak ada di antara mayat-mayat ini, yang memberi Yulian secercah harapan. Ayo pergi ke pulau dulu. Dev melihat bahwa ayahnya Yulian tidak di antara mayat-mayat ini. Dia juga diam-diam menghela nafas lega, dan memutuskan untuk mengunjungi pulau kecil. Segera, mereka dengan kura-kura suci datang ke tepi pulau kecil, tetapi setelah tiba di tepian, kura-kura suci tidak lagi berada di depan. Sepertinya ada yang menakuti kura-kura suci. Melihat ini, Dev dan yang lainnya hanya bisa melompat dari belakang kura-kura suci dan mendarat di pulau kecil. Pada saat ini, Dev menemukan bahwa tidak ada tinta hitam dari lautan tinta di pulau kecil. Kekuatan hisap memungkinkan dia untuk terbang bebas, yang sedikit mengejutkannya. Kamu tunggu kami di sini, jangan lari. Dev memerintahkan kura-kura suci. Kura-kura suci mengangguk dan menjawab Dev. Dev, lihat. Q ini tiba-tiba memanggil Dev, menunjuk ke pantai berpasir tidak jauh dari pulau. Itu beberapa jejak dari orang yang berlari. Melihat banyak jejak kaki yang berantakan di pasir, meski jejak kaki ini sudah tertutup oleh banyak pasir, tapi masih bisa dikenali dengan jelas. Tampaknya orang-orang telah mendarat di pulau kecil ini beberapa hari yang lalu, mungkin itu ayahmu. Dev memeriksa jejak kakinya dan berkata,
Mendengar ini, Yulian akhirnya memiliki sedikit kelegaan di wajahnya. Ayo, mari kita lihat ke dalam. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin Yulian dan Huenie menuju pulau. Meskipun pulau kecil ini terletak di kedalaman lautan tinta, lingkungan di pulau itu sangat indah, pepohonannya rindang, dan udaranya sangat bagus, sangat kontras dengan lautan tinta yang gelap. Dan di pulau kecil itu, ada burung yang berkicau dan terbang dari waktu ke waktu, yang membuat Dev sedikit penasaran, apakah burung ini selalu hidup di pulau ini. Sulit untuk habitat tinggal di pulau kecil di tengah lautan tinta. Sambil berjalan menuju pulau kecil, kesadaran spiritual Dev juga mulai menyebar perlahan, memeriksa situasi dalam jarak beberapa mil. Jika ada orang di sekitar, dia bisa langsung merasakannya. Saat ini, di kedalaman pulau kecil, di bawah pohon besar setebal beberapa meter, 6 orang duduk-duduk di bawah pohon, salah satunya adalah pria paruh baya, wajahnya penuh perubahan dan kemurungan. Orang ini adalah ayah Yulian, Lionel G., master sekte dari sekte terbang. Kapal roh mereka tenggelam dan mereka terjebak di pulau kecil ini. Master sekte, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Pulau kecil ini benar-benar aneh. Banyak saudara yang hilang dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Akan ada lebih sedikit orang yang berjalan, tetapi tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak normal. Ini menakutkan, pulau kecil ini terlalu menakutkan. Para murid dari sekte terbang sudah penuh ketakutan saat ini, dan mereka tidak berani bergerak satu sen pun. Lionel juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pulau itu benar-benar aneh. Awalnya, dia berenang ke pulau itu dengan lebih dari selusin murid, tetapi setelah memasuki pulau itu, beberapa murid selalu menghilang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada pertempuran sama sekali, dan tidak ada monster yang terlihat. Tidak ada yang tahu kemana murid-murid itu pergi. Ya, mereka hilang, itu mungkin ditangkap. Sekarang Lionel berada dalam situasi yang sulit, jika mereka berhenti bergerak dan tetap berada di bawah pohon, meskipun tidak apa-apa jika mereka tidak makan atau minum, mereka akan terjebak di sini selamanya. Memikirkan sekte terbangnya dan diserang oleh sekte penusuk awan, Lionel menjadi sangat marah. Dia tidak boleh terjebak di sini sampai mati. Kita tidak bisa terjebak di sini, kita harus terus berjalan dan mencari cara untuk pergi. Kali ini, semua orang menemukan sesuatu untuk mengikat satu sama lain, jadi tidak ada yang akan hilang lagi. Lionel berkata dengan tegas. Ketika mereka mendengar bahwa mereka harus pergi, para murid dari sekte terbang semuanya panik. Master sekte, tolong, jangan berjalan lagi, tempat ini benar-benar mengerikan. Kita hanya tinggal beberapa orang. Jika kita terus berjalan, kita akan kehilangan orang lagi. Kita lebih baik terjebak di sini daripada kita harus pergi. Beberapa murid sekte terbang memohon Lionel dengan getir, mereka tidak ingin pergi lagi. Daripada menghilang secara misterius dan hidup dalam ketakutan, lebih baik terjebak di sini sampai mati. Melihat tidak ada murid yang berani bergerak, Lionel juga mengerutkan kening. Meskipun orang-orang ini semua adalah murid dari sekte terbang, mereka harus mematuhi perintahnya tanpa syarat. Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa murid-murid ini telah jatuh dalam ketakutan, jadi dapat dimengerti untuk menolak perintahnya. Kalau begitu kamu tunggu di sini. Aku akan pergi menjelajahi jalan terdekat. Aku akan mengirimimu transmisi suara setiap 10 menit. Jika kamu tidak dapat mendengar transmisi suaraku, maka kamu bisa melakukannya sendiri. Lionel berencana untuk pergi ke selidiki situasinya sendirian. Dia tidak ingin duduk di sini dan menunggu untuk mati. Melihat ini, beberapa murid sekte terbang tidak berani mengatakan apapun, mereka hanya bisa berdoa agar Lionel tidak memiliki masalah. Tetapi ketika Lionel hendak pergi, tubuhnya membeku sesaat, dan kemudian tubuhnya membeku, tidak bergerak. Karena saat ini, Lionel merasa seseorang menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi jalannya. Dia baru saja mengirimkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dan tidak ada nafas manusia di sekitarnya selama beberapa mil, tetapi baru beberapa saat, bagaimana mungkin ada nafas manusia? Meskipun dia tidak tahu siapa orang-orang ini, Lionel masih sedikit bersemangat untuk bertemu manusia di pulau kecil ini. Segera, murid lain dari sekte terbang juga menjadi sangat bersemangat sehingga ada orang yang mendekati mereka. Master sekte, haruskah kita menyebarkan kesadaran kita dan saling menanggapi? Seorang murid dari sekte terbang berkata.
Tapi Lionel melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, sembunyikan auramu sekarang, dan kita akan menunggu dengan tenang. Aku yakin orang-orang ini akan segera datang. Mari cari tahu siapa pihak lain sebelum kita berbicara." Lionel takut orang-orang dari sekte penusuk awan juga akan datang ke pulau ini, dan dia akan membunuh mereka semua. Lagi pula, pihak lain memiliki tunggangan kura-kura suci yang besar, sehingga mudah untuk datang ke pulau kecil ini, dan tidak perlu khawatir akan terbalik oleh angin dan ombak. Ketika para murid dari sekte terbang mendengar ini, mereka dengan cepat menahan napas dan menunggu dengan tenang. "Tuan Chen, pulau kecil ini terlihat sangat indah, dan ada burung terbang di atas kepalanya. Mengapa Anda tidak bisa melihat binatang lain setelah masuk?" "Serangga baik-baik saja, sepertinya gunung dan hutan di pulau kecil ini palsu." Julian tidak bisa menahan keraguannya di dalam hatinya. Dev tidak berbicara, tetapi alisnya perlahan berkerut, dia juga menemukan bahwa pulau itu agak aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Masuk akal bahwa pasti ada banyak hewan di pulau yang begitu indah, meskipun ada monster, tidak mengherankan. Tetapi di sini sunyi dan menakutkan. Ada tumbuh-tumbuhan tinggi di mana-mana, tetapi tampaknya tidak bernyawa. "Nona Gao, sebentar." Dev ingin mengatakan sesuatu kepada Q ini, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat, dia sama sekali tidak melihat Q ini. Kali ini, Dev langsung panik. "Yulian, di mana Huenye?" Dev bertanya pada Yulian. Lagi pula, dia menjelajahi jalan di depan, Yulian dan Huenye mengikuti di belakang. Huenye pergi, Yulian harus tahu. "Nona Gao tepat di belakangku? Kenapa dia menghilang?" Yulian menoleh ke belakang, tetapi tidak dapat menemukan sosok Huenye, dan menjadi cemas juga. "Nona Gao! Huenye!" Dev dan Yulian berteriak keras. Suara mereka mengandung kekuatan spiritual, dan mereka langsung menembus jauh. Tetapi mereka berteriak beberapa kali, tetapi mereka tidak mendengar jawaban apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa Nona Gao tiba-tiba menghilang? Yulian bingung. Dev membeku di tempat, dengan hati-hati melihat sekeliling pulau. Dia juga tidak mengerti, mengapa Huenye tiba-tiba menghilang. Jika dia tersesat, dia pasti bisa mendengar teriakan itu, dan jika dia dibawa pergi oleh sesuatu, Huenye harus punya waktu untuk meminta bantuan. Jarak antara mereka hanya beberapa meter, bisa dikatakan Huenye menghilang di depan hidung mereka. Ini sangat aneh, sangat aneh. Dev mengerutkan kening, dan kemudian di ruang aslinya, sumber hantu keluar. Sekarang Q ini tiba-tiba menghilang, Dev curiga akan ada formasi hantu di seluruh pulau. Jika seseorang tiba-tiba menghilang dalam susunan hantu, itu akan mudah dijelaskan. Jadi Dev ingin melihat apakah ada formasi hantu besar di pulau kecil ini. Saat sumber ilusi Dev terpancar, Dev mengamati dengan hati-hati, tetapi setelah Dev memeriksanya, dia tidak menemukan formasi apapun di sekitar mereka. Kali ini Dev juga mulai merasa sedikit bingung. Gerard menyerahkan Huenye kepada dirinya sendiri, dan menyuruhnya untuk menjaganya dengan baik. Tidak ada masalah dalam beberapa hari terakhir, tapi saya kehilangan Huenye sekarang. Baik Dev dan Yulian jatuh ke dalam kecemasan. Tidak ada yang menyangka bahwa Huenye akan hilang begitu saja setelah pergi ke pulau. "Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Yulian bertanya sedikit bingung. "Ayo, tidak peduli bagaimana Nona Gao menghilang, dia pasti tidak akan meninggalkan pulau ini. Selama dia masih hidup, aku akan mencari di seluruh pulau untuk menemukannya," kata Dev dengan mata tegas. Tidak mungkin dia meninggalkan Q ini sendirian. Jika dia tidak dapat menemukan Q ini, Dev tidak akan meninggalkan pulau ini. "Kalau begitu mari kita berjalan berdampingan. Jika seseorang menghilang, kita dapat segera menemukannya." Yulian berjalan ke arah Dev dan berjalan berdampingan. Kesadaran ilahi Dev terus menyebar ke sekitarnya, dan Yulian juga dengan waspada melihat situasi di sekitarnya. Setelah berjalan agak jauh, Dev melambaikan tangannya untuk membuat Yulian berhenti. "Tuan Chen, ada apa?" Yulian bertanya dengan suara rendah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ada orang di sini. Meskipun mereka sengaja menyembunyikan auranya, saya masih mendeteksinya, kata Dev. Dengan sengaja menyembunyikan auranya, mungkinkah mereka telah menemukan kita? Yulian tertegun.
Mereka pasti sudah menemukan kita. Aku belum menarik indera spiritualku barusan. Mereka seharusnya sudah merasakannya. Kita masih belum tahu apakah pihak lain adalah musuh atau teman, jadi kita harus mendekat secara diam-diam dan sembunyikan nafas kita. Kata Dev mendesak. Aku mengerti, Yulian juga menyembunyikan nafasnya. Pada saat ini, Lionel di bawah pohon besar menemukan bahwa kesadaran ilahi telah menghilang, dan mulai memberitahu para murid sekte terbang untuk berhati-hati. Dev perlahan mendekati Yulian, dan segera menemukan Lionel dan yang lainnya di bawah pohon besar. Namun, karena cabang dan dedaunan yang lebat, tidak mungkin untuk melihat siapa pihak lain itu, tetapi jumlah pihak lain masih dapat dibedakan secara samar. Karena kedua belah pihak menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa membedakan identitas satu sama lain. Yulian, apakah sekte terbang kamu memiliki cara khusus? Dengan cara lain, cari tahu apakah orang-orang itu adalah anggota sekte terbang Anda. Dev takut salah paham, jadi dia ingin Yulian mengetahui identitas pihak lain terlebih dahulu. Jika mereka adalah anggota sekte terbang, maka mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Ya, jika Taeyun. Dia mengeluarkan labu emas kecil. Labu kecil itu hanya seukuran ibu jari, dengan 3 lubang di atasnya. Aku melihat Yulian memasukkan labu kecil itu ke mulutnya, menekan 3 lubang kecil itu satu persatu, dan meniup labu kecil. Ada suara yang dalam seperti binatang buas di labu kecil. Setelah meniup 3 kali, Yulian berhenti dan mengamati pihak lain dengan tenang. Sekte terbang. Ketika Lionel mendengar suara itu, dia tertegun sejenak. Dia berhenti, dan kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan aura di tubuhnya tidak lagi tersembunyi, dan dia berteriak dengan keras. Yulian, apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Suara Lionel mencapai telinga Yulian dalam sekejap. Ketika dia mendengar suara ayahnya, Yulian sedikit gemetar karena kegembiraan. Ayah, ayah. Teriak Yulian, bergerak menuju Lionel, dia berlari. Melalui vegetasi yang lebat, Yulian akhirnya melihat ayahnya. Melihat perubahan di wajah Lionel, mata Yulian langsung menjadi lembab. Ayah dan anak itu berpelukan erat, dan Dev mengikuti. Ketika dia datang, dia sangat senang melihat reuni dari ayah dan anak. Yulian, bagaimana kamu bisa datang ke pulau kecil ini? Lionel sangat penasaran. Yulian berada di ujung utara. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu tentang pulau kecil ini. Jika kapal roh mereka tidak hancur dan hanyut ke sini, mustahil untuk menemukan pulau kecil ini. Pulau kecil yang aneh. Saya mendengar dari Penatuasi. Dia berkata bahwa Anda membawa orang ke lautan ilusi untuk membalas dendam di sekte penusuk awan, jadi saya sangat khawatir, jadi saya datang untuk mencarinya bersama Tuan Chen. Orang-orang tenggelam, saya bahkan lebih khawatir, jadi aku naik perahu roh dan datang untuk menemukanmu. Yulian memberitahu Lionel apa yang sebenarnya terjadi. Lionel memandang Dev, dan ketika dia menemukan bahwa usia Dev tidak jauh berbeda dengan Yulian, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentang Dev, Lionel juga mendengar dari Penatuasi, dia tidak menyangka Dev begitu muda. Tuan Chen, terima kasih telah merawat anjing kecil saya sepanjang jalan. Lionel berjalan menuju Dev dan berkata dengan sopan. Master Sekte Ji bersikap sopan, dan Yulian juga telah banyak membantuku. Jawab Dev dengan sopan. Tuan Chen, apakah ada hal aneh yang terjadi setelah Anda pergi ke pulau? Tanya Lionel. Aneh? Dev tampak bingung. Hanya saja seseorang akan menghilang tanpa bisa dijelaskan, kata Lionel. Ya, salah satu orang kepercayaan Tuan Chen baru saja menghilang. Itu adalah wanita tertua dari keluarga Gao di ujung utara. Kami tidak dapat menemukannya, tidak peduli seberapa keras kita mencari. Begitu Yulian mendengar ini, dia buru-buru berkata tanpa menunggu Dev berbicara. Sekte Master Ji, apakah Anda juga mengalami hal semacam ini? Tanya Dev. Lionel mengangguk. Awalnya ada selusin dari kami, tetapi sekarang beberapa menghilang tanpa alasan, dan hanya kami yang tersisa. Dari sudut pandang ini, pulau kecil ini benar-benar aneh. Saya telah mencoba dan tidak menemukan apapun. Dev sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Lionel dan yang lainnya telah menghilang beberapa. Ini bukan formasi hantu. Jika itu adalah formasi hantu, aku masih bisa menemukannya.
Orang-orang itu menghilang begitu saja, dan mereka tidak terlihat seperti ditangkap. Aku curiga pulau kecil ini adalah formasi teleportasi, atau celah dalam ruang dan waktu. Orang yang hilang pergi ke tempat lain melalui susunan teleportasi atau celah ruang waktu. Lionel mengungkapkan tebakannya. Itu sangat mungkin. Dev juga setuju. Lebih seperti menghilang tiba-tiba semacam ini, selain formasi teleportasi, ada juga celah ruang waktu. Selain menjahit, tidak ada cara lain untuk mencapainya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yulian bertanya. Ini berkah, bukan kutukan. Ini bencana yang tidak bisa dihindari. Sekarang setelah kamu tiba di pulau kecil ini, ayo lanjutkan pencarian. Dev tidak bisa berhenti dan menunggu, tidak peduli apakah WNY dipindahkan ke tempat lain, Dev akan menemukan rahasia pulau ini. Menunggu di sini bukanlah suatu pilihan, kita hanya bisa terus berjalan. Lionel juga setuju dengan pendekatan Dev, dan dia tidak ingin menunggu di sini lebih lama lagi. Karena mereka semua memilih untuk terus berjalan, Dev menggambar beberapa mantra dan meminta semua orang untuk memakainya. Dengan cara ini, jika seseorang menghilang begitu saja, Dev dapat menggunakan mantra untuk menentukan lokasi pihak lain. Dengan jimat ini, para murid dari sekte terbang juga merasa nyaman. Aku tidak menyangka Tuan Chen bisa melakukan mantra di usia yang begitu muda. Lionel menghela nafas. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak master yang bisa menggambar mantra. Jika tidak, beberapa slip giok mantra tidak akan begitu mahal. Bahkan slip giok transmisi suara yang paling umum tidak terjangkau oleh orang biasa. Ayah, kamu belum sepenuhnya melihat kekuatan magis Tuan Chen, dia maha kuasa. Yulian mengagumi Dev dengan fanatik. Saat Dev dan kelompoknya sedang menuju ke kedalaman pulau, kapal roh besar yang mereka tumpangi juga dibawa oleh kura-kura suci ke pulau. Melihat pulau kecil di depan mereka, semua orang kaget dan takjub. Terutama staf di kapal roh, mereka telah berlayar di lautan tinta selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada pulau kecil di sini. Melihat pulau dengan barisan pepohonan di depan mereka, banyak biksu melompat dari perahu roh dan pergi ke pulau itu satu persatu. Ada juga beberapa biksu pemalu yang memilih untuk tetap berada di kapal roh karena takut akan bahaya di pulau. Fausto memerintahkan staf untuk segera memperbaiki kapal roh, lalu dia juga pergi ke pulau. Setelah itu, Tiago membawa orang-orangnya ke pulau itu, serta penatua hantu gunung iblis juga datang ke pulau itu. Beberapa biksu tinggal di pantai, sementara lebih banyak biksu berjalan menuju hutan lebat di pulau. Orang-orang ini semua berharap menemukan peluang dan mendapat beberapa harta karun di pulau kecil ini. Karena kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya biasa, mereka tidak membentuk tim, tetapi berjalan ke kedalaman pulau berdua dan bertiga. Saat orang-orang ini terus memperdalam, beberapa orang mulai menghilang secara misterius, tetapi mereka tidak memperhatikan, lagi pula, mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka juga curiga ada yang sengaja mempermainkan, mencoba menakut-nakuti mereka, agar mereka bisa menelan harta pulau kecil ini untuk diri mereka sendiri. Dev dan yang lainnya sudah mencapai kedalaman pulau, pohon-pohon tinggi menghalangi cahaya, membuat hutan menjadi gelap. Saat orang-orang ini terus memperdalam, beberapa orang mulai menghilang secara misterius, tetapi mereka tidak memperhatikan, lagi pula, mereka tidak mengenal satu sama lain. Tuan Chen, cepat lihat. Yulian tiba-tiba berseru. Dev dan yang lainnya berhenti, lalu melihat ke arah yang ditunjuk Yulian, dan menemukan ada altar yang terbuat dari batu di tengah pulau. Mengapa ada altar di sini, dan itu terlihat sangat bobrok, seseorang seharusnya sudah lama berada di sini. Lionel melihat ke altar tidak jauh dan berkata, "Ayo pergi dan lihat, semuanya, tolong berhati-hati." Dev memimpin kerumunan menuju altar. Altarnya hanya setinggi beberapa meter dan ditumbuhi rumput liar, hanya terlihat terbuat dari batu, terlihat sangat sederhana. Dan di sekeliling altar, ada lorong-lorong menuju puncak altar. Dev dan yang lainnya bisa memanjat hingga ketinggian beberapa meter. Saat Yulian hendak melompat dan mencapai puncak altar, Dev menghentikan Yulian. "Jangan gegabah, hentikan langkahmu dulu." Dev tidak membiarkan Yulian langsung melompat. Karena masih belum diketahui apakah altar ini memiliki mekanisme atau berbahaya, dengan demikian Dev tidak membiarkan Yulian bertindak gegabah. Altar ini terlihat agak aneh. Siapa yang akan membangun altar di pulau kecil yang jauh dari daratan ini?
Lionel menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh keraguan. Meskipun altar ini sederhana dan sederhana, aneh rasanya dibangun di pulau kecil ini. Ayo naik satu persatu. Aku akan naik dulu. Jika tidak ada masalah, kamu bisa naik, dan kamu harus naik ke tempat yang aku injak. Dev juga merasa bahwa pulau tak berpenghuni ini tiba-tiba memiliki altar yang sangat aneh. Tuan Chen, hal semacam ini tidak baik bagi Anda untuk mengambil risiko terlebih dahulu, saya akan mengirim seorang murid untuk naik terlebih dahulu. Lionel menghentikan Dev, lalu menatap murid sekte terbang dan berkata, "Kamu naik, hati-hati." "Siap." Murid sekte terbang menaiki tangga selangkah demi selangkah. Semua orang menahan napas, siap untuk menanggapi situasi tak terduga. Murid sekte terbang itu juga sangat ketakutan. Tapi dia terus naik ke atas altar, dan seluruh altar tetap diam. Apa yang ada di atas altar? Lionel bertanya pada murid yang naik. Tapi murid itu, seperti orang bodoh, menatap ke tengah altar, seolah dia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Melihat ini, Dev berlari dengan cepat. Lionel dan Julian juga mengejar mereka dengan semua murid mereka. Tapi begitu Dev melangkah ke altar, dia tiba-tiba merasakan aura monster di sekelilingnya. Hutan kosong bahkan tanpa semut, dan pada saat ini ada semburan aura monster yang menakutkan. Ini terlalu aneh, Dev tidak tahu bagaimana nafas monster ini berasal, lagi pula, tidak ada monster di sekitar mereka. Setelah menaiki altar, Dev dan yang lainnya juga tercengang. Melihat ke tengah altar satu persatu, ekspresi mereka membeku di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di altar kecil. Menghadapi hal-hal di altar, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Lionel berkata dengan takjub. Altar kecil ini tidak memiliki fluktuasi aura. Saya tidak mengharapkan segel yang begitu mengerikan. Segel ini memang sangat kuat, tetapi tampaknya telah gagal. Dev berkata. Ternyata di atas altar tersebut terdapat sebuah batu kasar dengan diameter 2 meter, dengan garis-garis rumit terukir di atasnya, dan sekilas tampak seperti formasi penyegelan. Hanya saja semua orang tidak tahu, hal-hal seperti apa yang dapat disegel oleh altar sederhana, dan formasi penyegelan yang begitu besar digunakan. Batu kasar yang diukir dengan formasi penyegelan ini telah menjadi sedikit compang-camping setelah bertahun-tahun berlalu, dan garis-garis di atasnya hanya dapat dikenali secara samar, dan bentuk umumnya dapat dilihat. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa akan ada formasi penyegelan di altar yang begitu kasar. Yang paling penting adalah batu segel asli ini tidak memiliki fluktuasi aura, seperti batu biasa, jadi ketika Dev dan yang lainnya berada di bawah, tidak ada yang menyadarinya. Formasi penyegelan tanpa fluktuasi aura akan kehilangan keefektifannya di permukaan, itulah sebabnya Dev mengatakan bahwa formasi itu tampaknya tidak efektif. Lagi pula, tidak peduli formasi apapun, itu perlu didorong oleh kekuatan spiritual. Beberapa formasi kuno secara bertahap akan menjadi lemah karena konsumsi kekuatan spiritual, dan akhirnya kehilangan keefektifannya sepenuhnya. Inilah sebabnya mengapa beberapa formasi penyegel perlu menyuntikkan kembali daya setelah beberapa tahun agar formasi tetap berjalan. Jelas, batu segel asli di sini sudah ada selama bertahun-tahun, dan belum ada yang menyuntikkan kekuatan spiritual, jadi itu tidak valid. Tapi Dev benar-benar ingin tahu kenapa pulau kecil ini membutuhkan formasi penyegelan yang begitu besar, dan tampaknya formasi penyegelan itu sangat rumit. Batu seperti itu diukir dengan beberapa grafik yang tidak bisa dipahami. Mungkinkah itu formasi penyegelan? Ini sama ajaibnya seperti yang kamu katakan? Julian tidak setuju. Dia tidak tahu apa itu formasi sihir. Jadi dia ingin menjangkau dan menyentuh batu kasar itu? Jangan bergerak. Dev menghentikan Julian. Kamu tidak ingin bergerak sampai kamu benar-benar mengetahui apakah formasi sihir itu tidak valid. Ketika Dev mengatakannya, Julian sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bergerak lagi. Lionel mengeluarkan sosok kayu itu dari dadanya, lalu membuat segel dengan kedua tangannya, dan energi spiritual terus mengalir ke sosok kayu itu. Segera, sosok kayu itu mulai bergerak, dan menjadi semakin fleksibel. Biarkan sosok kayu ini melihat dulu, apakah itu berbahaya. Kata Lionel,
membuang sosok kayu itu, dan kemudian sosok kayu itu berubah menjadi boneka yang tersenyum, berjalan menuju batu segel asli di bawah perintah Lionel pergi. Aku tidak berharap Master Sekte Ji mengetahui teknik transformasi kayu roh. Dev tidak menyangka bahwa Lionel, seorang Master Sekte yang berspesialisasi dalam sekte komersial, akan mengetahui teknik semacam ini. Meskipun dia melihat teknik semacam ini, dia akan mengetahuinya. Tidak banyak biksu yang mengetahuinya. Tuan Chen bercanda. Saya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Bagaimana saya bisa tahu sebuah formasi sihir diukir pada patung kayu ini? Kata Lionel dengan senyum malu. Ketika Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa patung kayu Lionel seperti slip giok transmisi suara, dan telah diukir menjadi formasi sihir oleh seorang ahli mantra. Saat dibutuhkan, Lionel hanya perlu mengeluarkannya dan menggunakannya. Tapi hal semacam ini jelas tidak murah, berkali-kali lebih mahal daripada slip giok transmisi suara. Sekarang Lionel telah membeli barang-barang seperti itu, terlihat bahwa sekte terbang menghasilkan banyak uang. Saat Dev sedang berbicara dengan Lionel, boneka kayu yang dikendalikan oleh Lionel tiba-tiba bergetar. Melihat hal tersebut, Lionel buru-buru mencoba mengendalikannya, namun pada akhirnya sosok kayu tersebut hancur berantakan dan berubah menjadi tumpukan kayu busuk. Melihat pemandangan ini, Lionel mengerutkan kening dan berkata, "Apakah batu segel asli ini masih kuat?" Dia berpikir bahwa alasan mengapa sosok kayu itu seperti ini adalah karena batu penyegel aslinya sangat kuat, dan akan menjadi seperti ini saat disentuh. Dev menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Master Sekte Ji, itu bukan kekuatan penyegelan batu aslinya. Kamu tertipu. Formasi sihir yang terukir pada sosok kayu ini tidak sempurna, jadi itulah mengapa itu terjadi. Jimat transformasi kayu roh kayu itu, kamu beli dari seorang ahli jimat yang masih setengah matang." Ketika Lionel mendengar ini, dia langsung menjadi marah. "Sialan, orang itu berani berbohong padaku, dan aku membelinya seharga ratusan juta koin roh. Pria itu, aku pasti akan mengulitinya. Tuan Chen, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana kalau saya mengirim murid untuk mencoba?" "Tidak perlu." Dev melambaikan tangannya, dan kemudian mematahkan sebuah ranting dari pohon dengan tangannya. Terlihat Dev melantunkan kata-kata, dan ranting pohon di tangannya bergerak. Ranting itu mulai berputar seperti manusia, dan melompat dari tangan Dev ke batu segel asli. Kemudian di bawah kendali Dev, ranting itu melompat-lompat di atas batu segel asli, tidak ada yang terjadi, dan seluruh altar tidak merespons. Melihat metode Dev, Lionel sangat mengaguminya terlepas dari kekuatan Dev, dengan metode operasi Dev. Jika dia berbisnis di dunia surga dan manusia, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Hanya saja Dev ada di dunia surga dan manusia, dia tidak datang untuk mencari uang, dia tidak memiliki keterikatan pada uang. Seharusnya formasi penyegelan telah gagal, tidak ada masalah. Dev melambaikan tangannya, dan ranting itu langsung berubah menjadi bubuk. Kurasa tidak ada masalah. Tidak ada formasi sihir tanpa fluktuasi spiritual. Melihat kerusakan batu aslinya, kurasa sudah ada di sini selama ribuan tahun? Kata Yulian, berjalan maju dan membelai batu segel asli, dan tidak ada yang salah. Melihat Yulian melangkah maju untuk menyentuh batu segel asli dan tidak terjadi apa-apa, Dev dapat yakin bahwa formasi segel memang gagal. Jika tidak, untuk melindungi segel agar tidak hancur, formasi penyegelan akan disertai dengan formasi serangan. Selama seseorang menyentuh atau dengan sengaja merusaknya, formasi serangan akan langsung aktif dan akan melukai orang. Ini juga merupakan alasan Dev mengapa Yulian tidak diizinkan menyentuh batu segel asli. Tampaknya ini adalah altar yang sepi, tidak ada gunanya sama sekali. Kata Lionel sedikit kecewa. Di tempat seperti ini, ketika bertemu dengan altar semacam ini, semua orang ingin mendapatkan beberapa harta. Tetapi sekarang tampaknya ini adalah altar yang telah lama ditinggalkan. Sepertinya kita tidak ingin membuang waktu di sini, kita harus keluar dan melihat-lihat. Dev melihat sekeliling, tidak ada yang lain di altar sederhana, jadi dia pergi dengan keras. Tetapi pada saat ini, Yulian, yang sedang menyentuh batu segel asli dengan satu tangan, tiba-tiba menyuntikkan gelombang energi spiritual ke dalam batu segel asli. Bas! Itu adalah tindakan Yulian yang membuat batu segel asli bergetar seketika, dan kemudian kekuatan besar mengirim Yulian terbang. Yulian? Melihat ini,
Lionel melompat dan menangkap Julian. Saat ini, wajah Julian sangat jelek, dan ekspresinya tampak sedikit kesakitan. Apakah kamu baik-baik saja? Dave menatap Julian dan bertanya. Tidak ada yang serius, kekuatan yang keluar dari batu tadi sangat kuat. Kata Julian dengan rasa takut yang tersisa. Tampaknya formasi penyegelan ini tidak gagal, dan terlihat sangat kuat. Alasan mengapa kita tidak dapat merasakan fluktuasi kekuatan spiritual, dan terlihat seperti batu biasa adalah karena orang yang mengatur formasi ini melakukannya dengan maksud tertentu. Dengan cara ini, tidak ada yang akan peduli dengan batu biasa, yang dapat dianggap sebagai pelindung formasi. Saya sangat terkesan dengan orang yang mengatur formasi ini. Formasi penyegelan semacam ini dipasang di sini. Mungkinkah di bawah altar ini ada beberapa monster, iblis, dan hal-hal menakutkan? Jika tidak, mengapa repot-repot? Kata Lionel, melihat batu penyegelan asli yang bersinar. Sekarang formasi penyegelan ini menyebabkan Julian mengaktifkannya secara tidak sengaja, dan fluktuasi kekuatan spiritual di seluruh batu kasar penyegelan sangat jelas. Mungkin setelah mereka pergi, batu segel asli akan kembali ke status quo, tetapi sekarang batu segel asli memancarkan fluktuasi spiritual dan bersinar dengan cahaya. Aku juga lebih tertarik pada apa yang disegel di bawah altar ini. Formasi penyegelan yang sangat kuat, jika tidak menyegel monster, iblis, maka itu mungkin. Dave tiba-tiba berhenti ketika dia mengatakan ini, kulitnya juga menjadi sedikit jelek. Tuan Chen, apa kemungkinannya? Julian bertanya dengan bingung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dave tiba-tiba terbang ke langit, dan penerbangannya di atas pulau kecil tidak akan terpengaruh, jadi Dave naik ke udara dan melihat ke bawah ke seluruh pulau kecil. Beberapa menit kemudian, Dave turun perlahan, dengan ekspresi yang lebih bermartabat. Mungkin saja ini hanya mata dari formasi penyegelan, dan seluruh pulau kecil ini adalah formasi penyegelan yang sebenarnya, dan hal-hal yang perlu disegel ada di bawah pulau kecil ini. Dave mengungkapkan tebakannya. Julian tertegun saat mendengarnya. Anda pasti tahu bahwa meskipun pulau kecil ini disebut pulau kecil, luasnya puluhan ribu kilometer persegi. Bagaimana mungkin sebuah pulau menjadi formasi penyegelan besar? Jika demikian, siapa yang dapat membuat formasi sebesar itu? Apakah ada Luo Jinxian yang turun dari surga? Lionel juga terkejut dengan tebakan Dave, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, tebakanmu terlalu berani. Itu tidak mungkin, bagaimana mungkin seseorang mengatur formasi segel yang begitu besar? Dan formasi segel yang begitu besar, bukankah terlalu menakutkan ingin menyegel sesuatu? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Melihat ekspresi ketakutan Julian dan Lionel, Dave buru-buru tersenyum dan berkata. Sekarang Dave tidak yakin, tetapi dia selalu merasa bahwa pulau kecil ini sangat aneh, dan altar ini tiba-tiba muncul. Seluruh pulau penuh dengan keanehan, yang membuat Dave harus memikirkannya. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita akan membuka segel ini? Mungkin bukan monster yang ditekan, tetapi semacam senjata magis. Mungkin ini dulunya adalah medan perang kuno, ada berapa banyak senjata magis, dan mereka semua terkubur di sini. Jika Anda bisa mendapatkan senjata sihir kuno yang rusak, itu tetap sangat berharga. Jika Anda memiliki senjata roh, itu akan bagus. Julian bertanya pada Dave. Dave menatap batu asli segel itu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata. Lebih baik tidak menyentuh segel ini, jika ada beberapa monster menakutkan di bawah segel ini, maka kita mencari masalah. Dalam beberapa tahun, selain burung yang terbang di langit, saya tidak bisa melihat makhluk hidup di tanah ini, terlalu aneh, jadi jangan bergerak. Dave juga sedikit takut dengan pulau aneh ini, tidak berani bergerak dengan santai. Tuan Chen, kamu benar. Pulau ini terlalu aneh. Jangan sentuh benda-benda di atasnya. Lebih baik kita mencari orang-orang yang hilang itu dan pergi dari pulau ini secepat mungkin. Aku selalu punya firasat buruk. Lionel tidak setuju untuk memindahkan segel. Lagi pula, orang yang bisa membuat formasi penyegelan di sini jelas bukan manusia. Ayo pergi. Dave memanggil Julian dan Lionel untuk pergi. Mereka tidak ingin memindahkan formasi penyegelan. Tapi saat Dave dan yang lainnya akan pergi, ada langkah kaki yang berisik tidak jauh dari sana. Semua orang terkejut ketika mendengar langkah kaki, yang membuktikan bahwa seseorang juga telah pergi ke pulau itu.
Tapi siapa itu, mereka tidak tahu. Mungkinkah saudara yang hilang telah ditemukan? Pada saat ini, seorang murid dari sekte terbang berkata dengan penuh semangat. Seharusnya bukan mereka, semuanya tetap waspada. Lionel sedikit mengernyit. Segera, langkah kaki yang berisik semakin dekat, disertai dengan keluhan. Tempat apa ini? Kelihatannya sangat hijau dan teduh, lingkungannya sangat bagus, tapi bahkan tidak ada makhluk hidup yang tidak bernyawa, dan saya kehilangan 2 orang. Suara kutukan dan keluhan membuat Dave dan Julian saling melirik. Mereka tahu dari suaranya bahwa itu adalah Tiago yang datang. Dengan munculnya sosok Tiago, lebih dari selusin orang mengikutinya. Orang-orang ini juga berkeliaran di sekitar pulau kecil dan berkumpul untuk sementara, lagi pula, Tiago kuat. Dan ada banyak orang di Tiago, jadi Tiago adalah pusatnya. Tuan Muda Zhou, lihat ke depan. Seseorang tiba-tiba berteriak. Altar, ini altar, ada altar di sini, pasti ada sesuatu yang bagus. Seseorang juga berteriak kegirangan. Dan masih ada orang yang hendak berlari menuju altar. Tapi Tiago menghentikannya. Semuanya, bahkan tidak ada satu semut pun di pulau kecil ini, tetapi sebuah altar tiba-tiba muncul. Kita harus membagi sama rata, jangan merusak perdamaian. Tiago berkata dengan lantang. Kita semua mendengar pengaturan Tuan Zhou. Tentu saja, kita adalah satu kelompok sekarang. Saat kita berkumpul, harmoni adalah hal yang paling penting. Semua orang bergema. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Lagi pula, orang-orang ini berkelompok untuk sementara dan tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Di dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat, bagaimana mungkin ada orang yang benar-benar berbagi manfaat secara setara? Jika harta tidak mahal, tidak masalah. Jika itu harta yang sangat berharga, jika itu adalah harta yang berharga, orang-orang ini pasti akan memperjuangkannya dengan gila-gilaan. Siapa yang terlalu bodoh untuk membaginya secara merata? Tiago juga seperti cermin terang di hatinya, alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menstabilkan orang-orang ini terlebih dahulu, lagi pula, dia adalah yang paling kuat di antara kelompok orang ini. Jika benar-benar ada harta, bukan dia yang memutuskan. Tiago dan yang lainnya berjalan menuju altar dengan hati-hati, mereka sangat berhati-hati pada awalnya, tetapi mereka sangat santai ketika melihat altar itu rusak dan kecil, dan sepertinya akan runtuh kapan saja. Altar ini sepertinya dibangun oleh suku tertentu. Harta macam apa yang bisa ada? Sepertinya sudah bertahun-tahun, dan mungkin tidak ada apa-apa. Seseorang melihat ke altar dan kecewa. Aku akan naik dan melihat. Pada saat ini, seorang biksu dengan bekas luka di wajah kirinya melompat ke atas altar. Sekilas dia melihat batu segel asli, pada saat ini, batu segel asli memancarkan cahaya redup, dan tanda yang terukir di atasnya terus beredar. Melihat pemandangan ini, mata biksu itu tegak. Ada harta karun di altar ini. Teriak biksu itu. Begitu mereka mendengar ada harta karun, semua orang bergegas menuju altar. Ketika mereka melihat batu segel asli, mereka juga kaget. Tidak ada yang mengira akan ada batu seperti itu di altar yang bobrok. Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki mantra formasi yang diaktifkan oleh manusia. Jadi mereka tidak tahu tanda apa yang diukir di batu kasar itu. Batu ini sekilas terlihat seperti harta karun, apa yang tergambar di atasnya. Seseorang sangat penasaran, dan mau tidak mau menjangkau dan menyentuhnya. Tetapi ketika dia menyentuh batu segel asli, kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan biksu itu. Melihat ini, semua orang bergegas menjauh dari batu segel asli dengan ketakutan, dan melihatnya dengan heran. Aku tidak berharap batu ini memiliki serangannya sendiri. Itu pasti terdapat harta karun. Kita harus menemukan cara untuk mengambilnya. Tiago menatap batu segel asli dengan mata cerah. Jika ini bisa diukir menjadi senjata, itu pasti yang terbaik. Aku belum pernah melihat batu seperti ini. Seseorang bergema. Tapi karena batu segel aslinya agresif, tidak ada yang berani mencobanya dengan santai. Saat ini, Dave dan yang lainnya yang bersembunyi tidak jauh tampak sedikit cemas. Orang-orang ini idiot. Itu adalah batu segel asli. Jika Anda memindahkannya dengan santai, akan merepotkan untuk melepaskan benda yang disegel. Tuan Chen, apakah kita ingin menghentikan mereka? Dave merenung sejenak, lalu mengangguk.
Oke, ayo keluar dan beritahu para idiot ini bahwa batu ini tidak bisa dipindahkan begitu saja. Setelah selesai berbicara, Dev memimpin Lionel dan yang lainnya keluar. Tiago memimpin orang-orang untuk berpikir tentang cara mengambil batu itu, dan dia sedikit terkejut ketika dia tiba-tiba menemukan Dev dan yang lainnya muncul. Kamu? Kenapa kamu di sini? Tiago tahu bahwa Dev dan yang lainnya pergi dengan kura-kura suci, dan tiba-tiba datang ke pulau kecil ini. Tiago, batu itu adalah batu asli segel. Itu menggambarkan formasi segel. Anda tidak dapat memindahkannya dengan santai, dan Anda tidak tahu apa yang disegel di bawahnya. Jika itu adalah monster yang menakutkan, orang-orang ini akan mati. Dev berkata kepada Tiago, memperingatkannya. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Dev, mereka menjauh dari batu segel asli. Melihat ini, Tiago buru-buru berkata, kamu tidak perlu mendengar kentutnya, dia hanya ingin mencegah kita mendapatkan batu ini. Mereka menjaga di sini secara diam-diam, dan mereka juga ingin mendapatkan batu ini. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Tiago berkata, para biksu yang percaya pada Dev pada awalnya mulai meragukan motif Dev. Tiago, saya mengatakan ini untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda bersikeras menyentuh batu segel asli, saya tidak peduli. Jika Anda melepaskan monster itu pada saat itu, maka Anda akan mati. Setelah Dev selesai berbicara, dia melangkah ke samping, dan memang tidak berhenti. Kali ini, Tiago juga sedikit ragu. Tapi melihat batu dengan cahaya redup di depannya, Tiago masih tidak bisa menahannya. Aku tidak percaya omong kosongmu, aku akan mendapatkan batu ini hari ini, jika ada orang lain yang menginginkannya, biarkan aku melakukannya bersama. Tiago melirik ke banyak biksu dan berkata. Segera, seseorang tidak tahan godaan dan berdiri di samping Tiago, berencana mengikuti Tiago untuk mengambil batu itu. Karena batunya agak besar, Tiago berencana membombardir batu itu menjadi potongan-potongan kecil dan mengambilnya. Di dalam batu ini, kekuatan spiritual meluap, itu jelas merupakan harta karun. Mari kita serang bersama dan hancurkan batu ini, sehingga kita bisa membaginya secara merata. Untuk orang-orang pengecut itu, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepotong. Kata Tiago dengan mendengus dingin. Tiago dan yang lainnya mulai mengumpulkan kekuatan, siap menyerang batu segel asli. Dev memperingatkan. Ayo bersembunyi dan lihat apa yang disegel di bawah batu segel asli. Dev membawa Lionel dan yang lainnya untuk menghindarinya. Apa selanjutnya? Lakukan. Tiago berteriak keras, dan beberapa biksu mulai melakukannya bersama. Kekuatan besar berayun keluar dari telapak tangan semua orang, langsung menuju batu segel asli. Boom! Dengan suara keras, batu segel asli hancur oleh pengeboman, dan batu-batu yang berserakan menutupi tanah. Hanya saja tidak ada tanda yang mengalir di bebatuan yang pecah ini, dan tidak ada kekuatan spiritual yang meluap. Awalnya, ini semua mengandalkan formasi penyegelan, tetapi formasi pertama dipatahkan secara paksa, dan itu menjadi batu biasa. Tiago sedikit tercengang melihat puing-puing di tanah, dan itu hanyalah batu biasa. Bersambung ke episode 295. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.